Energi listrik digunakan hampir dalam setiap kegiatan manusia. Menurut pergerakannya, energi listrik terbagi menjadi dua, yakni energi listrik statis dan energi listrik dinamis. Yang ingin kita bahas dalam video pembelajaran ini adalah listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang bisa berubah atau dapat bergerak yang biasa disebut dengan arus listrik. Arus listrik tersebut berasal dari aliran elektron yang terus mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan dari potensial tinggi ke potensial rendah dari sumber beda tegangan atau potensial. Jadi, lebih tepatnya adalah dinamis artinya bergerak, seperti saat kamu yang berlari-lari tidak mau diam. Maka listrik dinamis adalah listrik yang muatannya bergerak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penerapan dan pengaplikasian materi listrik dinamis pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat di simulasi berikut ini, ada seperangkat, ada baterai, ada kabel yang sebagai penghubungnya, ada saklar, kemudian ada lampu. Gambar seperti ini yang dimana ada dua garis ini sumber tegangan, yang garis panjang ini sebagai kutub positif baterai, yang pendek sebagai kutub negatif, saklar, dan lampu gambarnya seperti ini. Mari kita perhatikan, ketika saklar masih dibuka, apakah nyala? Tentu tidak. Nah, ketika kita tutup saklarnya, apa yang terjadi? Nah, lampunya pasti menyala. Perhatikan pergerakan elektronnya. Ternyata dia dari kutub negatif baterai dan nanti menuju kutub positif, atau dari potensial rendah baterai ke potensial tinggi. Lalu kita lihat bagaimana arus konvensionalnya atau arus listrik. Akibat adanya pergerakan bebas elektron dari potensial rendah ke tinggi, maka arus listriknya mengalir dari potensial tinggi ke rendah seperti ini. Arahnya berlawanan dengan arah arus elektron, tetapi karena bernilai sama besar, maka pemakaian arus secara konvensional ini atau arus listrik ini dalam perhitungan arus listrik menjadi tidak masalah. Sebetulnya arus listrik ini terjadi karena pergerakan bebas elektron tadi yang dari potensial rendah ke tinggi. Nah, cara-cara terjadinya arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian itu ada apa saja? Syarat yang pertama, agar arus listrik dapat mengalir adalah harus pada rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua, adanya beda potensial pada kedua ujung sumber arus maupun sumber tegangan. Untuk lebih memahami terkait materi listrik dinamis, mari kita perhatikan penjabaran materi berikut. Untuk lebih memahami konsep dan penerapan dari listrik dinamis, saya akan sedikit menjelaskan terkait materi tersebut. Mari kita simak. Apa itu arus listrik? Coba perhatikan, pada saat saklar ditekan, maka lampu tersebut akan menyala. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ketika saklar ditekan atau dihidupkan, maka rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Itulah sebabnya listrik dapat mengalir dan menyebabkan lampu tersebut menyala. Arus listrik dalam bahasa Inggris, electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam bentuk satuan waktu. Dalam fisika, arus listrik dapat disimbolkan huruf I dan satuan internasionalnya yaitu ampere. Sedangkan alat untuk mengukur arus listrik yaitu ampermeter rumusnya yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik dan satuan ampere, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dan satuan detik. Sedangkan 1 ampere didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana arus listrik mengalir. Untuk memudahkan bagaimana arus listrik dapat mengalir, kita ibaratkan arus listrik sebagai aliran air yang dapat mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Begitupun rangkaian listrik. Arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Jadi perbedaannya yaitu arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Lalu, apa itu arti beda potensial listrik? Beda potensial listrik atau disebut tegangan adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Keduanya memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Pada
pada kutub positif jumlah elektronnya lebih sedikit dibandingkan pada kutub negatif yang jumlah elektronnya lebih banyak, sehingga ketika dihubungkan oleh suatu penghantar maka terdapat beda potensial yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, kemudian setelah ini kita akan melihat beberapa penerapan tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tri, lihat deh di sana ada anak kecil yang lagi naik mobil mainan. Iya Sol, yang itu. Tahu nggak Ri, mobil mainan itu implementasi dari materi listrik dinamis yang kita pelajari di sekolah tadi loh. Oh iya Sol, gimana cara pengimplementasian atau prinsipnya Sol? Gini caranya Ri, salah satu mainan yang banyak digemari oleh anak-anak ini menggunakan prinsip listrik dinamis, utamanya ketika batu baterai digunakan sebagai penggerak mobil-mobilan. Batu baterai adalah sumber energi listrik yang mengalir sepanjang penggunaan mobil-mobilan. Dari batu baterai akan dihasilkan gaya gerak akibat listrik dinamis, gitu Ri. Oh begitu ya Sol, mudah ya memahaminya. Iya Ri. Jadi gitu cara prinsipnya pada mobil mainan yang mempunyai prinsip energi listrik dinamis. Makasih ya Sol, udah jelasin ke aku. Iya, sama-sama Ri. Yuk kita lanjutin lagi jalan sehatnya. Yuk. Bagus nih pemandangannya. Boleh-boleh, yuk. Yah, ternyata HP aku nggak bawa. Pakai HP aku aja. Nih. Baterainya lobet ternyata. Tunggu ya, aku ambil powerbank dulu di tas. Oke Sol. Nah, udah siap nih. Bentar deh Sol. Kok bisa ya powerbank itu digunain buat nge-charger? Bisa dong, powerbank ini termasuk penerapan dari listrik dinamis juga loh. Emang gimana Sol, kok bisa? Kayak gini Ri, ketika powerbank disambungkan ke HP, listrik akan mengalir dari powerbank menuju baterai HP, sehingga pada saat tersebut akan terjadi aliran listrik dinamis. Jadi begitu ya pengimplementasiannya, aku jadi ngerti. Makasih ya Sol udah jelasin. Oke, sama-sama. Yuk kita foto. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk guys. Lagi ngapain nih? Lagi nonton film Sol di TV. Ngomong-ngomong soal TV, tadi kan kita habis jalan-jalan sore. Terus kita lihat anak kecil main mobil-mobilan. Kata Solea tadi termasuk penerapan listrik dinamis. Berarti TV ini juga termasuk kan? Nah iya bener banget, TV juga termasuk penerapan dari listrik dinamis. Tapi gimana penjelasannya? Televisi kan menjadi salah satu
alat elektronik yang banyak dimiliki di setiap rumah. Untuk dapat digunakan, TV memerlukan energi listrik dari sumber listrik. Listrik yang digunakan pada televisi juga merupakan listrik dinamis. Nah, dengan adanya listrik dinamis akan menghasilkan gambar yang dapat dilihat serta suara yang dapat didengar dari perangkat TV. Tanpa listrik, TV tidak dapat diakses karena TV membutuhkan sumber energi listrik. Oh, banyak juga ya penerapan listrik dinamis ini di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah teman-teman, semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang pembelajaran fisika khususnya untuk materi listrik dinamis. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa.